Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islami wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wahai para kekasih Rasul yang dirahmati Allah, ini calon-calon penghuni surga semuanya. Puji, syukur, sembah, sujud, patuh, setia, ikhlas, cinta kita warahkan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang selalu menuntun kita untuk menjadi pengawal-pengawal syukur yang tekun. Allah perintah yang demikian itu agar hidup kita menjadi sentosa di dunia, lalu di akhirat nanti menjadi bahagia. Salam dan salawat abadi kita sajikan buat seorang manusia yang namanya selalu diucapkan oleh miliaran manusia di muka bumi ini. Itulah manusia agung penghulu alam, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, para pencinta ilmu yang berbahagia. Tema yang akan kita bahas pada pagi ini adalah tentang Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini tanggal 16 Rajab, kita biar tidak kehilangan momentum, maka peristiwa ini kita elaborasikan kembali sebagai bahagian dari khazanah keilmuan Islam dan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena peristiwa ini baik Isra maupun Mi'raj jauh di luar nalar manusia untuk bisa mencernanya. Ilmu tidak kuasa untuk mengungkap eksistensinya, karena tabiat ilmu itu selalu mengandalkan fakta-fakta empiris, sedangkan apa yang dilakukan oleh Nabi atas kehendak Allah adalah di luar fakta-fakta yang bisa diempiris oleh manusia, oleh ilmuwan, bahkan oleh semua makhluk. Pada jenjang tertentu saja malaikat Jibril yang selalu menemani perjalanan Nabi, Jibril tidak bisa melewati masa itu, alam itu, fase itu. Artinya hanya bisa dengan kekuatan iman yang ada di dalam kalbu yang bisa membuat kita bisa mengurai-urainya itu dengan baik dan cermat. Saudara-saudaraku sekalian, bahayanya kalau andai kata kita meragukan eksistensi Isra dan Mi'raj, sementara perjalanan Nabi untuk Isra dan Mi'raj adalah untuk menerima perintah sholat, maka sholat menjadi tidak efektif lagi. Karena perjalanan Nabi untuk menuju ke sana diragukan, maka hasilnya pun pasti diragukan. Sementara sholat dituntut untuk tiap hari, Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, tiap hari. Bayangkan kalau kita ragukan. Sementara Allah sendiri mengatakan, Rasul sendiri mengatakan, pada saat ketika kita mau melaksanakan sholat, hayya 'alas sholah, lalu kemudian di balik itu ada panggilan kedua, hayya 'alal falah. Salat itu jalan meraih kesuksesan hidup. Orang salat itu calon orang sukses. Karena dahsyatnya salat, karena kuatnya makna yang dikandung di dalam salat, bahkan sampai Allah sendiri mengatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Energi spiritual salat begitu kuatnya, bahkan
dia bisa turunkan salah satu fungsi strategi salat, dia bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar bagi para pengamal-pengamalnya. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, menarik untuk kita cermati. Saat ketika Allah mengungkap peristiwa Isra dan Mi'raj, dimulai dengan kalimat tasbih. Subhanallah, Maha suci Allah, Maha suci Allah. Al-Isra surah ke-17 atau surah Bani Israel, ayat pertama. Ya ayyuhal subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Menarik buat dicermati saat ketika Allah mengungkap peristiwa ini, dimulai dengan kalimat tasbih. Ketika Allah memulai kalimatnya dengan tasbih, menunjukkan di balik itu ada kebesaran Allah yang mau diungkap oleh Allah. Sama seperti surah Yasin. Surah Yasin surah ke-36 ayat 36. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang telah mencipta semua makhluknya, semua ciptaannya, al-azwaja, dalam keadaan berpasang-pasangan. Maka hukum keberpasangan itu sunnatullah, hukum baku yang melekat pada setiap makhluk hidup untuk berkembang biak dan menjaga eksistensinya. Manusia ada laki-laki, ada perempuan. Binatang ada jantan, ada betina. Atom ada proton dan ada elektron. Tarik menarik dua kekuatan ini menyebabkan atom menjadi ada. Dahulu diduga atom benda paling kecil, ternyata atom punya dua partikel, proton dan elektron. Karena memang Allah sudah menetapkan sunnatullahnya, menetapkan takdirnya. Salah satunya adalah bahwa dia mencipta seluruh ciptaannya itu dalam keadaan berpasang-pasangan. Allah ingin memberi penegasan kepada manusia, membuka wawasan kepada manusia. Yang tidak berpasangan itu hanya satu. Qul huwallahu ahad. Karena hadirnya itu bukan karena ketetapan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau kita ini hadir ada karena ada orang tua kita, ada ibu kita, ada mama kita, ada ayah kita atau bapak kita. Tapi Allah sendiri tidak, qiyamuhu binafsihi. Masya Allah. Yang tidak berpasangan itu hanya satu. Artinya apa? Proyeksi besar Allah pada saat mencipta makrokosmosnya berdiri di atas tauhid. Karena semua proyeksi turunannya berpasang-pasangan. Yang tidak berpasangan cuma satu, hanya Allah. Ide dasar besar Allah mencipta alamnya ini di atas tauhid. Di atas tauhid. Maka siapapun makhluknya yang tinggal di bumi, Allah yang dicipta oleh Allah ini tidak memiliki tauhid, kemana-mana nabrak. Nabrak. Mentok sebetulnya. Kelihatan memang iya banyak hartanya, tapi pada satu titik tertentu sebetulnya orang lain itu gampang bisa mencari solusinya, tapi buat dirinya mentok. Mentok. Karena kalbunya bukan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang kalau sudah lepas dari tauhid, dia gampang stres, mudah depresi. Itu sebabnya dalam surah Al-Anbiya surah ke
21 ayat 22, laukana fihima alihatun illallah, andaikan ada Tuhan lain selain dari Allah pada saat mencipta seluruh lapis langit dan bumi, lafasadata, maka langit bumi hancur. Langit bumi ini hancur kalau ada Tuhan lain selain dari Allah. Artinya kalau tidak ada ide besar Allah mencipta makrokosmos ini, hancur alam raya ini. Hancur alam raya. Adanya tauhid menyebabkan matahari selalu terbit di sebelah timur, tenggelam di sebelah barat. Sampai ketika alam sudah sampai waktunya untuk hancur dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi Maha Suci Allah dari dihinggapi keberpasangan. Karena keberpasangan itu hanya menjadi milik makhluknya, ciptaannya. Nah, kalimat ini digunakan untuk mengungkap peristiwa agung ini. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Sebetulnya adalah lafzul jalalah. Allah tersembunyi antara kata subhana dan alladzi. Ayat mengatakan subhanalladzi, sebetulnya ada kata Allah antara kata subhana dan alladzi. Subhanallahilladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan abdihi, hambanya. Apa itu subhana? Subhana itu berasal dari kata sabaha, yang pada mulanya artinya berenang. Berenang. Orang berenang melakukan gerak. Kalau nggak gerak namanya berendam, bukan berenang. Pindah dari satu titik ke titik yang lain. Itu kalau bergerak, kalau berenang. Itu. Artinya apa? Berenang itu bergerak dari menjauh dari posisi awal. Dari kata ini kemudian berkembang makna berenang menjadi menjauh. Menjauh. Subhana, menjauhkan Allah dari kekurangan, kelemahan, keterbatasan, cacat celah yang tidak layak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita zikir dengan mengucapkan tasbih subhanallah, subhanallah, kita sedang menjauhkan Allah dari semua kekurangan-kekurangan yang sebetulnya hanya bisa dinisbatkan kepada makhluk. Dengan kata lain, seseorang pada saat berzikir dengan zikir tasbih, dia sedang mengaku kehebatan dan membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini yang digunakan buat mengungkap Isra dan Mi'raj. Sehingga terlemahkan ketika ada orang mengatakan, apa mungkin Isra dan Mi'raj itu dengan jasad sekaligus? Karena menurut akal nggak mungkin jasad diterbangkan oleh Allah. Kendaraannya kan burak, burak itu terbuat dari cahaya. Bagaimana cahaya bisa ditumpangi oleh benda? Bagaimana kecepatan burak yang begitu luar biasa spektakuler, yang menurut Einstein kalau kecepatan sebuah benda sama, nggak usah melampaui, sama dengan kecepatan cahaya, maka benda itu akan berubah menjadi energi, angus, hilang sama sekali. Tapi akal kalau digunakan untuk menuntaskan ini, berpikir membedahnya, nggak tuntas. Maka Allah dari awal membuka kalimatnya dengan subhanallah, maha suci Allah. Maka buat mengerti, memahami dengan tuntas, harus dengan iman yang ada di balik dada. Domainnya bukan domain nalar, domain iman. Padahal banyak peristiwa besar lain kok selain itu diungkap oleh Allah di dalam Al-Quran, tapi dimulai bukan dengan tasbih. Padahal itu pun sebetulnya menggambarkan tentang kehebatan Allah.
Nabi Adam alaihissalam hadir tanpa ada proses keberpasangan, tanpa ada hukum keberpasangan, langsung dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita nggak usah bertanya ayah ibu Adam siapa. Charles Darwin, oh enggak, iya, Adam itu ada kelanjutan dari metamorfosisnya monyet. Itu. Lalu kemudian muncul seperti itu. Pada saat itu dia kesulitan untuk mencari missing link-nya, mata rantai yang terputus, makhluk yang menyambung antara monyet menuju manusia. Yang pada saat itu dia kesulitan untuk mencari fosilnya di mana itu. Yang kemudian pada abad ke-21 ditemukan fosilnya. Ini pun tantangan buat kita hari ini, buat membuktikan nas-nas agama kita ini jangan sampai lemah oleh premis-premis keilmiahan, dalil-dalil keilmiahan. Karena konon katanya missing link itu ditemukan di kawasan Afrika, dan itulah missing link yang dimaksudkan oleh Charles Darwin. Apakah Adam ini bagian dari proses kelanjutan daripada evolusinya monyet menuju manusia, yang dikatakan oleh Charles Darwin sebagai missing link, mata rantai yang terputus? Tantangan buat kita untuk membuktikan. Tapi kan nggak bisa kalau dengan ilmu, nggak bisa dengan ilmu buat membuktikan bahwa Adam itu bukan kelanjutan dari evolusi manusia, dari monyet menuju itu. Ya Allah, Adam kalau dalam nas Al-Quran langsung dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatnya dalam Quran, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Enggak pakai tasbih itu, padahal ini membuktikan kehebatan Allah. Lagi-lagi hebatnya Allah dirasakan hanya dengan iman. Hanya dengan iman. Kalau dengan akal semata-mata hampah kalbu kita. Gak ada itu, kita menganggap ini sebagai hasil bagian daripada hukum alam yang memang sengaja ditetapkan dari awal untuk dirinya sendiri. Harus pakai iman, harus pakai iman. Nabi Isa hadir, ada ibu tanpa bapak. Hukum alam, ilmu reproduksi mengatakan ada anak karena pertemuan dua sel spermatozoa, sel ovum. Menyatunya sel sperma dengan ovum di dalam rahim membentuk nutfah. Nutfah berkembang menjadi alaqah, alaqah berkembang menjadi mudghah, lalu kemudian mencapai kepada kondisi fetus, kondisi menuju kepada kesempurnaan kejadiannya, lalu 9 bulan 10 hari rata-rata dia dilahirkan. Tapi istimewa ketika bicara tentang kejadian Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam, ada ibu, nggak ada bapak. Yang menurut ilmu reproduksi, lagi-lagi menurut ilmu, yang lahir itu mestinya jenis kelaminnya perempuan, bukan laki-laki itu. Bukan laki-laki. Kalau dalam kromosom, simbol dalam kromosom suami ada X dan Y. Simbol dalam kromosom istri, dalam ovum, itu ada Y dan Y, kembar. Y dan Y. Tapi kalau laki-laki dari suami, X dan Y. Maka strategi menentukan jenis kelamin anak yang bakal dilahirkan itu lebih kepada faktor suami. Kromosom pada suami apa nih buat ketemu sama Y pada istri? Karena di dalam istri kembar Y dan Y. Kalau X ketemu Y pada istri,
yang keluar laki-laki. Kalau iya pada suami ketemu iya pada istri, yang keluar perempuan. Ini enggak, bapaknya enggak ada, XY enggak ada, X-nya enggak ada. Yang mestinya turun ke lahir adalah laki-laki. Yang ada itu Y dan Y. Reproduksi hanya dengan pasangan Y dan Y, maka begitu keluar yang lahir harusnya perempuan, bukan laki-laki. Tapi apa yang terjadi? Yang keluar laki-laki. Lagi-lagi bukan domain nalar untuk membahas, untuk mengkajinya, apalagi menghasilkan konklusi yang tuntas. Nggak bisa. Harus dengan iman di dalam kalbu kita. Itu. Ayat sendiri mengatakan, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Perumpamaan Allah mencipta Nabi Isa sama seperti Allah mencipta Nabi Adam. Persamaannya pada titik mana? Khalaqahu min turab. Dua-duanya sama-sama tercipta dari tanah. Bahan baku penciptaannya dari tanah. Maka kalau andai kata Adam meninggal, hancur jadi tanah. Nabi Isa wafat, kalau nggak diangkat itu jasadnya, nggak diangkat itu badannya kepada Allah di sisi Allah, walakin subbihalah, diangkat oleh Allah. Maka pada saat itu kalau ditanam hancur jadi tanah, karena bahan baku penciptanya dari tanah. Lalu bagaimana proses dari tanah menjadi Adam? Bagaimana proses dari tanah menjadi Isa? Tsumma qala lahu kun fayakun. Masuk dalam formulasi Allah, jadi maka jadilah. Ketika ada kun fayakun, kata kun fayakun itu biasanya terkait dengan sesuatu yang tidak bisa dipahami dengan baik oleh akal, termasuk bagaimana Allah mengadakan Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Ayatnya tadi nggak pakai kalimat tasbih, Pak. Nggak pakai tasbih. Nabi Ibrahim dapat mahkamah dari Namrus, dibakar, dilempar ke bara api yang begitu bergejolak, yang menurut pemikiran semuanya yang ada pada saat itu mateng nih, mati, nggak bakal hidup. Apa yang terjadi? Allah instruksikan kepada api, karena api itu hamba Allah, api itu makhluknya, dan dia nurut kepada apa yang dimaui oleh Allah. Api yang khusus ada pada masa itu, ada pada kasus ini, menciptakan temperatur dinginnya atas perintah Allah. Wassalaman ala Ibrahim, lalu menyelamatkan tubuh Nabi Ibrahim. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami berfirman kepada api, kuni bardan, dingin kamu, wa salaman ala Ibrahim. Perintahnya bukan dingin saja, tapi api juga harus bertanggung jawab menyelamatkan tubuh Ibrahim. Jadi temperatur yang dia ciptakan, temperatur yang bisa menyelamatkan tubuh Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim keluar dari bara api dengan senyum yang tersuming manis di bibir. Namrus kasih komentar, sihir Ibrahim keren, tapi dia kan raja, nggak mau mengakui kekalahan, tetap aja menolak itu. Ayatnya nggak pakai tasbih, Pak. Tapi beda pada saat Allah mengungkap peristiwa Isra dan Mi'raj, diawali dengan tasbih, subhanalladzi asra, ay subhanallahilladzi asra. Maha suci Allah dari kekurangan, keterbatasan, kelemahan, cacat celah, buat disandarkan kepada Allah pada saat Allah menerbangkan hambanya Muhammad dari Al-Masjidil Haram menuju Al-Masjidil Aqsa.
Rasul berangkat apakah dengan ruh tanpa jasad? Kata Abadihi memberi kita jawaban, namanya hamba. Hamba itu ada jasmani, ada rohani. Hamba yang sempurna. Dan luar biasanya Allah tidak mengatakan alladzi asra bi Muhammadin, kan yang nyata-nyata berangkat kan Nabi kita Muhammad. Tapi kenapa pakai abadihi, hambanya? Karena Nabi kita sudah resmi menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa menjadi hamba Allah? Karena dirinya rela diatur oleh Allah. Makanya orang beriman itu kan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami kerjakan, kami amalkan, kami turunkan menjadi sikap dan tingkah laku kami. Apapun yang menjadi perintah Allah selalu didengar, selalu dijalankan dengan baik. Dia resmi menjadi hamba Allah. Kenapa enggak pakai nama alladzi asra bi Muhammadin? Nama tidak pernah menjamin kualitas kehambaan seseorang. Ada saudara kita namanya Abdurrahman, hamba yang pengasih, tapi pelitnya bukan main. Ada tempat wudhu di bawah mau direnov, orang lain yang dianjurin orang lain yang dianjurin kerja, orang lain yang dianjurin transfer, dianya sendiri enggak. Tapi kalau ada rapat, wah galak banget, kritis banget. Itu 30 orang yang rapat, 29 orang setuju, dia doangan gak setuju, dan maunya harus gak setuju. Kayak gitu tuh, sering kali kayak begitu. Gitu. Masya Allah. Kita harus memiliki kearifan yang sangat luar biasa untuk bisa seperti itu. Hamba yang penyayang, enggak semua. Ada yang namanya Muhammad tapi keluar masuk Cipinang terus. Nama tidak pernah menjamin kualitas kehambaan seseorang. Ada teman saya, dia baru mu'alaf, baru masuk Islam, belum nyampe 1 tahun. Tapi begitu masuk Islam, dia begitu militan, dia begitu memiliki rasa bangga kepada agamanya, luar biasa. Ketika dia komparasikan masa lalunya seperti begini, lalu dia temukan kebenaran yang hakiki, dan itu di dalam Al-Quranul Karim, dia nggak mau ketinggalan, dia nggak mau. Ada sisi-sisi ajaran tertentu yang nggak diamalkan oleh beliau, luar biasa. Padahal namanya masih ada embel-embel agama lamanya. Tapi luar biasa pembuktian kehambaannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi dipanggil sebagai abadihi, hambanya, artinya Nabi sudah menjadi hamba Allah. Kenapa menjadi hamba Allah? Karena pagi, petang, siang, malam sami'na wa ata'na. Kalau orang lain sami'na wa asayna. Kami dengar, kami durhakai. Kami dengar, kami bangkangin, dan lain sebagainya. Itu. Makanya Isra Mi'raj harus dengan kalbu. Itu yang ditempuh oleh sahabat Rasul, ring satunya Nabi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika pulang dari mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi kita, Abu Jahal ketemu sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kamu dari mana? Itu saya dari tuh halakohnya Muhammad tuh. Ngapain aja? Dia cerita bahwa tadi malam melakukan Isra. Bukan saja Isra tapi juga Mi'raj. Dari mana ke mana? Oh, dari sini ke sini sampai ke Sidratul, menembus langit ke-7. Sebelum subuh dia udah pulang.
Apa komentar Abu Bakar As-Siddiq? Lebih jauh lagi yang diceritakan oleh Muhammad, aku percaya. Jadi kalau istilah jurnalistik kita, beliau langsung bikin press conference, umumkan ke ruang publik, lebih jauh lagi dari yang diceritakan oleh kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku percaya. Maka ketika diceritakan dalam hadis sahih, Rasul berangkat dari Masjidil Haram, Makkah. Begitu sampai di suatu tempat, beliau disuruh oleh Jibril alaihi salam untuk salat sunnah 2 rakaat. Shalaita bit-thayyibah, salatlah Muhammad di tempat yang bagus. Ilaihal muhajarah, di tempat ini kamu bakal hijrah. Bayangin, hijrahnya belum mulai, programnya belum ada, perintahnya dari Allah belum ada, tapi sudah dikasih tahu oleh Allah melalui peristiwa ini. Di tempat ini kamu bakal hijrah ke sini. Di mana itu? Di Madinah, di Yathrib. Itu. Jadi kalau Mekah Madinah itu 500 lebih kilometer, Jakarta Semarang itu cuman beberapa, kurang dari 1 detik itu perjalanan buruk menuju ke situ. Sampai di situ dia blank, nggak tahu nih, ini di tempat mana nih. Dikasih tahu, udah kamu sholat, ini di tempat yang baik, suatu saat kamu akan hijrah ke sini. Makanya perjalanan Isra dan Mi'raj itu perjalanan di ruang lintas ruang dan waktu. Nggak pakai waktu, nggak pakai ruang. Sebab pakai ruang, pakai waktu, terbatas oleh unsur-unsur keduniaan. Nggak bisa, dan Nabi pasti cedera. Nabi pasti cedera. Lalu setelah itu berangkat lagi. Lalu kemudian Jibril nyuruh Nabi untuk salat sunnah 2 rakaat. Di mana? Di Bukit Tursina. Di puncak Bukit Tursina. Tempat di mana Nabi Musa menerima wahyu dari Allah. Mula-mula 30 hari. Setelah 30 hari, rupanya programnya belum cukup. Ditambah 10 hari lagi, jadi 40 hari di puncak Bukit Tursina. Sampai kemudian muncul fenomena yang luar biasa. Pada hari atau malam yang ke-38 baru kemudian terjadi dialog antara Nabi Musa dengan Allah. Karena Nabi Musa kepengen ngelihat wajah Allah, dan gak mungkin ngelihat wajah Allah karena keterbatasan yang dimiliki oleh manusia. Keterbatasan yang dimiliki oleh manusia. Sebab kalau andai kata kita belajar tentang alam raya secara makro, alam gaib itu jauh lebih banyak daripada alam syahada ini, alam nyata ini. Dan kita bisa bayangkan kalau andai kata semua alam gaib itu dinyatakan oleh Allah dalam penciptaannya, kayak apa itu? Kayak apa? Bayangin dalam hadis, malaikat saja ketika lagi duduk di langit pertama, langit kedua, jarak duduknya itu hanya 4 ruas tangan, jari tangan. Sementara satu sayap malaikat udah penuh dengan bumi ini. Gimana kalau 2 sayap? Sementara malaikat ada sayapnya 3, ada sayapnya 4, hingga kecepatannya itu luar biasa itu. Luar biasa. Itu. Dan bayangkan semua makhluk yang gaib itu dicipta oleh Allah, ditakdirkan semuanya syahadah, nyata aja. Nggak bakal nih. Luar biasa. Betapa cerdasnya Allah Subhanahu wa taala sehingga mengadakan semuanya itu, ada alam gaibnya, ada alam syahadanya, itu luar biasa. Luar biasa. Rasul salat sunnah 2 rakaat di puncak Bukit Tursina. Lalu setelah itu menuju ke satu tempat lagi. Jibril menyuruh Nabi kita untuk salat sunnah 2 rakaat. Di mana ini Jibril? Kata Jibril, "Shallaita bi baitil laham." Di mana itu?
Bethlehem kalau pakai lidah kita sekarang. Bethlehem, Baitul Laham, haitsu wulida Isa bin Maryam. Di tempat ini Isa dilahirkan. Baru kemudian dibawa menuju ke Aqsa. Kalau dalam ayat tadi Al-Haram menuju Aqsa, dalam hadis sahih itu dirinci sama Allah. Dirinci sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salat sunnah. Lalu kemudian masuk ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis yang kalau kita sholat sunnah di situ, sholat di situ itu sama dengan kita sholat 1000 rakaat di luar Baitul Maqdis. Kalau haram 100.000 kali. Mungkin karomah yang diturunkan karena pada saat Isra, Nabi dan seluruh seniornya 124.000 Nabi dan Rasul kumpul semuanya, lalu kemudian salat sunnah bareng yang diimami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu yang kemudian menjadi turunan betapa luar biasa kayaknya spiritual Baitul Maqdis hari ini, bahkan sampai kiamat 1000 kali kita sholat di luar Baitul Maqdis. Kenapa bukan Nabi Adam? Ini kalau yang belajar thariqat pasti ketemu. Nabi Adam secara jasmaninya dicipta oleh Allah, lalu dianggap sebagai manusia pertama. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini info dari Al-Quran langsung. Tetapi ada isyarat yang sangat kuat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sesungguhnya manusia pertama yang dicipta itu bukan Nabi Adam. Manusia pertama yang dicipta itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang dicipta dari diri kita itu kan ruh kita, bukan jasmani kita, fisik jasmani kita. Ruhnya dicipta di mana? Di alam lahut, alam yang terdiri dari dimensi rohani semata-mata, tidak ada dimensi fisikal. Otak juga nggak ada, maka dia nggak punya rekaman di dalam memori tentang bagaimana pengalaman hidup kita di alam lahut, alam yang terdiri dari dimensi ruh saja. Itu. Dan ruh pertama yang dicipta oleh Allah sebelum ruh Nabi Adam itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita baru kemudian menyusul ruh yang lain dicipta oleh Allah. Saya belum punya cucu, tapi ruh cucu nanti itu sudah dicipta sama Allah. Dia dicipta sama Allah Subhanahu wa taala. Itu. Maka takzimnya seluruh nabi dan rasul, senior nabi kita Muhammad, mulai dari Nabi Adam sampai ke Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam, mendaulat Nabi kita Muhammad sebagai imam salat sunnah 2 rakaat di Aqsa. Selain di satu pihak, karena perjalanan Nabi ini kan sebetulnya salah satu sebab materialnya adalah buat menghibur Nabi. Ini tamasa spiritual karena sebelumnya 2 punggawa pembela dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pamannya Abu Thalib, lalu kemudian menyusul istri beliau ibunda kita Khadijah, subhanallah, diwafatkan oleh Allah hanya dalam waktu 3 hari bedanya. Satu 15 Ramadan, satu lagi 18 Ramadan, yang kemudian dikenal dalam sejarah menjadi Amul Huzn, tahun kesedihan. Dan kita bisa bayangkan bagaimana kufar Quraisy menambah lagi cara mereka, manuver mereka untuk menggagalkan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah. Maka ketika ketemu misalnya Nabi Nuh ceritain dulu itu lagi bangun kapal, saya dibully baik langsung maupun di medsos, jadi orang gila. Datang lagi Nabi Ibrahim, saya pernah
dibakar hidup-hidup, tapi Allah selamatkan. Allah selamatkan. Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun. Masya Allah. Nabi Ilyasa digergaji ketika dikejar-kejar oleh Bani Israel, karena dengan izin Allah dia masuk ke dalam batang tumbuhan itu, batang pohon itu. Pohonnya terbelah, dia masuk, menyatu kembali. Ternyata syaitan tahu, dikasih bocoran kepada Bani Israel, digergaji, disensor itu, mati. Dalam rangka untuk menegakkan dakwah Islam, tauhid, menegakkan tauhid la ilaha illallah. Nabi Isa dikejar-kejar, nggak bisa menetap dalam satu tempat, satu kota, satu desa, satu kampung, maka keluar masuk hutan terus, sampai kemudian menjadi peristiwa yang dikatakan sebagai pembunuhan terhadap beliau, tapi sebetulnya bukan Nabi Isa, tapi Yudas Iskariot. Jadi yang disalib itu sebetulnya Yesus, bukan Yesus, itu Yudas Iskariot. Tapi kalau ingat dulu, hari ini jadi ketawa-ketawa tuh. Kalau dulu nangis-nangis karena ikut tuh pawe. Ini ada yang di depan lagi manggul salib yang sangat besar sambil nangis, semua rombongan pada nangis, ngebayang bagaimana Isa itu disalib. Yesus itu di kerangkeng disalib kayak begitu. Itu. Ketika Nabi Isa ngasih tahu, maka pulang dari sana terhibur secara psikologis. Karena ketemu semua seniornya dengan warna kehidupan mereka, tantangan dakwah yang bermacam-macam, bertingkat-tingkat. Pulang dari Isra Mi'raj, dia memiliki bekal psikologis yang sangat kuat. Ada spirit baru, semangat baru. Lalu setelah itu, Jibril ini sodorkan kepada Nabi kita 2 gelas. Yang satu berisi arak, yang satu berisi susu. Ada riwayat lain yang tidak populer, ada 3 wadah. Wadah ketiganya air putih. Tapi Nabi SAW memilih susu. Shaddaqta ya Muhammad, laqad asabtal haqq. Pilihanmu benar, Anda benar, pilihanmu betul-betul benar. Untung susu yang kamu pilih Muhammad. Kalau arak yang kamu pilih, maka umatmu akan menjadi mabuk-mabukan terus. Baik mabuk karena narkoba maupun mabuk karena miras. Nanti akan menjadi turun mabuk kepada dunia dan segala isinya. Karena nggak punya filter lagi. Nggak punya filter lagi. Nabi milih susu saja, umatnya hari ini banyak yang suka mabuk-mabukan. Bagaimana kalau Nabi milih arak? Berangkat melakukan Mi'raj. Mula-mula langit pertama ketemu dengan Nabi Adam. Langit kedua ketemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat ketemu dengan Nabi Idris. Langit kelima ketemu dengan Nabi Harun. Langit keenam ketemu dengan Nabi Musa. Lalu langit ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Semua seniornya ketemu lagi. Ketika sampai ke atas, ini kan alam mulki, alam dimensi keduniaan sebab akibat. Ketika masuk langit pertama sampai langit ketujuh, alam malakut. Begitu naik lagi alam jabarut, programmingnya, softwarenya. Semua konsep takdir yang berlaku buat semua hamba, yang sudah terjadi, sedang terjadi, bahkan yang akan terjadi, itu dokumennya ada, ditetapkannya itu di alam jabarut itu. Untuk sampai kepada puncaknya, alam lahut sidratil muntaha.
lapangan yang sangat luas tanpa batas. Kita bakal nanti ke situ. Itu. Di situ Allah Rasul berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika melewatin alam Jabarut, masuk ke Muntaha, Sidratul Muntaha, Jibril enggak kuasa lagi. Muhammad, janganlah kamu naik ke atas. Aku tidak kuasa lagi untuk naik. Kesolehanku, ketakwaanku, keimanan yang ada dalam diriku ini nggak kuat mendongkrak diriku untuk menuju ke alam situ. Batas kesolehanku hanya sampai pada di sini saja. Energinya hanya menuntunku sampai pada level ini saja, nggak nyampe ke situ. Sementara kamu punya kemampuan untuk menuju ke level itu, karena namamu sebelum begitu selesai dicipta oleh Allah. Ini Adam ngelihat ke atas, itu Adam lahut, itu alam lahut. Ada ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jasadnya sendiri baru lahir 571 Masehi. Makanya Nabi sendiri mengatakan kuntu nabiyyan wa adama bainar ruh wal jasad. Aku menjadi nabi, aku diutus, aku eksis pada saat Adam masih dalam proses antara ruh dan jasad. Ruh dan jasad. Maka perjalanan Nabi ini di luar lintas ruang dan waktu. Nggak pakai ruang, nggak pakai waktu. Sebab kalau pakai ruang, jasad Nabi terbatas, nggak mungkin menembus ke langit pertama. Nggak mungkin menembus ke langit pertama. Jangan ke langit pertama, maaf, dari bumi menuju Pluto saja itu butuh waktu 271 tahun. Itu baru langit. Ini belum apa-apa, belum menuju nyampe langit pertama. Ini masih galaksi Bima Sakti, belum lagi miliaran galaksi yang lain. Sementara jarak perjalanan dari bumi menuju Pluto 271 tahun. Bagaimana mungkin bicara sampai langit ke-7, apalagi ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya luar biasa. Sampai di Lauhil Mahfuz, sampai di Sidratil Muntaha, Allah berjumpa dengan kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suara bertautan dengan suara, lalu mendapat instruksi salat 50 kali, bukan 5 waktu, 50 kali. Turun ke langit 6, ketemu dengan Nabi Musa. Ngapain ketemu sama Tuhanmu? Oh, saya disuruh perintah salat nih. Salatnya begini-begini 50. Aduh, jangan, umatku hanya 2 waktu saja, nggak ada. Padahal badannya gede-gede, nggak bisa nurunin waktu itu menjadi keseharian mereka setiap hari. Hanya 2 waktu, apalagi 50 waktu. Udah balik lagi minta keringanan. Diturunin 5 jadi 45. Turun ketemu dengan Nabi Musa, suruh balik lagi. Diturunin 5. Itu pun masih disuruh balik lagi oleh Nabi Musa, karena dia membuat komparasi untuk umatnya. Nggak bisa umatmu bisa menjalankan, jangan 45, jangan 5, 2 aja umatku nggak bisa, padahal badan mereka, apalagi umatmu nanti kecil-kecil. Tapi kata Nabi, aku udah malu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya turun menjadi Isa, subuh, zuhur, asar, maghrib. Yang kalau kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, nilai spiritualnya sama dengan kita sholat 50 waktu sehari semalam. Maka energi spiritual yang dihasilkan dari sholat, tanha anil fahsyai wal munkar, mampu mencegah pengamal salat itu dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau perbuatan keji terkait dengan diri, kalau mungkar terkait dengan kehidupan sosial kemasyarakatan, dicegah semuanya itu. Jadi kalau andai kata hari ini korupsi makin subur, menunjukkan bahwa salat kita ini masih salat ritual fikih semata-mata, menggugurkan sah tidaknya salat. Tapi salat kita belum menuju kepada salat maknawiyah, salat batiniyah, salat ruhiyah.
Sehingga pada saat ketika kita menyembah Allah dalam salat, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Maka salat itu akan menghasilkan energi spiritual yang sangat dahsyat. Bainal 'abd wal kufr tarkus salah. Perbedaan prinsip antara muslim dengan non muslim saat sang muslim meninggalkan salatnya. Apa bedanya kita dengan yang lain? Kalau kita nggak ke masjid, kalau kita nggak diriin sholat, bahkan dipilih oleh Allah sebagai kinerja kita pertama yang dihisab oleh Allah. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abd ila yaumil qiyamah as-shalah. Amal pertama yang dihisab, yang dikoreksi, yang ditimbang oleh Allah itu sholat. Itu sholat. Kalau sholatnya baik, semuanya baik karena dia tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholatnya rusak, dia mengkontaminasi Ramadan kita, haji kita, habis rusak semua. Intinya sholat. Intinya sholat. Subhanallah. Makanya ini masjid, ini kan bangunan yang sebetulnya fisik biasa aja. Tapi ketika kita fungsikan sholat di dalamnya, masuk masjid aja, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Karena di dalamnya orang memfungsikan masjid dengan ruku dan sujud kepada satu orang yang sholat saja. Itu luar biasa energi spiritual yang dihasilkannya. Apalagi dua, apalagi tiga, apalagi banyak orang. Ada 2 shaf, ada 3 shaf. Luar biasa. Luar biasa. Yang kalau andai kata kita di langit, malaikat di langit, dia akan melihat, di komplek ini, di titik ini kok cahayanya benderang sekali. Mereka lagi ngapain? Oh, mereka lagi sholat subuh. Disuruh kejar itu malaikat yang ada di bumi. Coba lacak tuh, di mana, di komplek mana itu. Begitu mereka lagi sholat. Begitu sholat mereka ta'lim. Ada yang sedang zikir tapi lagi ngedengerin ayat-ayat Allah. Ini luar biasa. Cahaya yang naik ke atas beda. Karena energi yang dihasilkan dari sholat itu dahsyat banget. Dahsyat banget. Saudara-saudaraku sekalian, ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Rasakan betapa besar dan hebatnya Allah pada saat Allah menggerakkan, memperjalankan Nabi Muhammad SAW buat menjalankan Isra dan Mi'raj, tapi merasakannya nggak bisa dengan nalar, harus dengan qalbu, berupa hakikat keimanan yang ada di dalamnya. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan dipersilakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian. Ya, saudara-saudaraku sekalian, karena tidak ada pertanyaan, hati-hati. Saya punya tetangga bangunin anak sholat subuh, pokoknya narik selimut lagi, dibangunin lagi, narik selimut lagi, bukannya ke masjid. Lalu kemudian suatu saat dia ngasih tahu sama mamanya, "Mah, ngapain bangunin saya sholat subuh? Nabi aja sholatnya usianya 40," katanya. Nabi sholat usianya 40, sementara dia belum nyampe usia 40. Hati-hati tuh, hati-hati. Muru auladakum, perintahkan anak kalian untuk mendirikan sholat saat usianya 7 tahun. Tapi ketika usianya 10 tahun belum mendirikan sholat juga karena belum terbiasa dari usia 7 tahun, apalagi lebih bagus lagi sebelum 7 tahun diajak rukuk, sujud dan lain sebagainya, ngikut aja, bacanya belakangan aja, nggak apa-apa, asal proyeksinya jalan, asal keteladanannya jalan. Tapi kalau belum sampai 10 tahun juga belum sholat juga, pukul
tapi bukan untuk menyakiti. Pukul edukasi, pukul mendidik supaya dia mau sadar dan mendirikan sholat 5 waktu, terutama 5 waktu dulu. Kalau orang yang taubat, taubatnya bukan hanya kalau amalan wajibnya dilepas, dilalaikan. Ada orang yang taubat di atas taubat, taubat yang luar biasa. Kalau qobliyahnya nggak dikerjain, nggak usah bicara wajib, selalu dikerjakan. Tapi ketika selama ini dia nggak pernah ngerjain qobliyah ba'diyah, dia ditaubat. Tapi ada yang lebih tinggi lagi, bukan taubat dari amalan sunnah, tetapi amalan yang banyak sekali terlalaikan. Dia bisa melek untuk nonton Liga Inggris, Liga Champion jam 3, jam 2, tapi nggak bisa tahajud. Nah ini dia taubat kepada Allah. Jadi taubat juga bertingkat-tingkat. Intinya sholat, ayo dikerjakan. Tapi sholatnya jangan pakai sholat target fikih semata-mata. Asal sah, beres, keluar, udah sholat. Tapi nggak pernah berpikir sholatku tadi ini diterima apa enggak. Apalagi kalau kita rinci, takbiratul ihramku tadi diterima sama Allah apa enggak. Fatihah tadi diterima sama Allah apa enggak. Bacaan suratnya diterima sama Allah apa enggak. Rukuk saya diterima sama Allah, sujud saya diterima sama Allah. Dirinci itu. Maka kita jadi malu di hadapan Allah kalau andai kata pada saat kita sholat masih bawa-bawa dunia juga. Karena Allah nggak butuh dunia kita. Yang Allah butuh adalah kepasrahan total kita, jiwa dan raga pada saat takbiratul ihram, ruku, sujud. Sehingga sholat kita as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang-orang beriman. Kalau Rasul mi'rajnya dari alam malakut sampai kepada alam malakut, sampai kepada jabarut, sampai kepada lahut, sampai kita bisa melakukan mi'raj dengan sholat kita. Tapi sholatnya bukan untuk target fikih, tapi dengan sholat batiniyah. Salat itu bukan peristiwa jasmani, salat itu peristiwa rohani. Maka jangan bawa-bawa mobil kita, jangan bawa-bawa emas kita, jangan bawa-bawa suami kita, jangan bawa-bawa anak-anak kita, karena dia peristiwa rohani. Peristiwa rohani, konversikan itu menjadi peristiwa rohani. Sehingga pada saat ketika kita ruku kita itu luar biasa. Kita nggak ngerasa lagi, nggak pakai target lagi. Tasbih harus 3 kali. Nggak pakai target itu lagi. Itu ya. Ya. Aduh. Apalagi. Iya. Apalagi. Sebelum masuk ke dunia thariqat, kita harus lewat syariah dulu supaya kita enggak sesat dalam perjalanan menuju ke sana. Itu. Kalau kayak begitu biasanya potong kompas. Itu. Padahal syariat penting. Itu. Kita butuh thariqat, kita butuh tasawuf untuk membuat salat kita menjadi punya greget. Itu yang digambarkan melalui salat Imam Ali karramallahu wajha. Dalam satu peperangan, kakinya ini ditancap oleh panah musuh. Tapi waktu zuhur sudah datang, salat. Kalian mau ngambil? Oh ya udah, nanti kalau lagi salat. Begitu lagi salat diambil, begitu salam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Beliau bertanya, udah dicabut belum? Enggak berasa, Pak. Udah dicabut belum? Enggak berasa. Gitu. Ini saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak atas segenap perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.